Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan.
Shalom. Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan kepada kami hari ini untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Urapan Roh Kudus yang bekerja di antara kami membuat kami bisa menangkap, mengerti, mencerna, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Karena firman-Mu akan menjadi pelita yang menyala, menerangi langkah kaki kami, sehingga hidup kami terus dalam pimpinan-Mu dan hidup kami terus masuk kepada rencana-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Tahu tidak saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa sebetulnya sejak kita dilahirkan baru, kita semuanya ditaruh dalam sebuah jalur. Namanya adalah jalur perlombaan. Nah, setiap peserta dalam lomba itu pasti dia akan mempersiapkan diri untuk sungguh-sungguh menjadi pelomba yang terbaik. Pelomba yang bisa mencapai garis finish dengan sukses dan berhasil. Dan mereka akan mempersiapkan diri, melatih diri begitu rupa supaya dia menjadi seorang pelomba yang kuat, menjadi pelomba yang juga akan mengikuti aturan-aturan main yang ada, sehingga dia tidak akan didiskualifikasi oleh wasit karena melakukan pelanggaran. Nah, begitu juga dalam kerajaan Allah kita ditaruh dalam sebuah jalur. Namanya adalah jalur perlombaan iman. Jadi iman itu memang harus kita kerjakan. Iman itu harus kita latih. Iman itu harus kita asah. Kita tidak bisa punya iman yang stagnan. Kita tidak bisa punya iman yang dingin atau iman yang tidak terbangun dengan baik. Iman kita harus kita kerjakan, kita perhatikan, kita latih, sehingga kita menjadi anak Allah yang mempunyai iman yang sehat. Karena iman yang sehat itu menjadi jaminan untuk kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan planning, sesuai dengan program yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kita akan menjalani kehidupan ini walaupun ada persoalan, walaupun ada tantangan, ada kesulitan. Kita tidak berhenti di tengah jalan. Kita tidak menjadi orang yang pecundang, gampang lari dari kenyataan, lari dari masalah. Kita menjadi orang yang penakut, kita menjadi orang yang tidak mengalami kemenangan, padahal kita ditentukan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, karena Yesus Kristus ketika dia telah mati bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia sudah dinyatakan sebagai pahlawan yang menang bagi Anda dan saya. Itu sebabnya dalam perlombaan iman ini kita juga harus mengikuti aturan main yang ada. Seorang pelomba akan dinyatakan pemenang kalau selain dia mencapai garis finish dengan baik, tapi dia juga mengikuti peraturan yang diberlakukan. Kalau seorang pelomba walaupun mencapai garis finish tapi dia berbuat curang, tapi dia tidak mengikuti aturan permainan itu, tentu kemenangan itu bisa dipertimbangkan lagi. Ini menangnya tidak baik, ini menangnya dengan curang, ini menangnya tidak mengikuti peraturan yang ada. Nah, itu sebabnya dalam perlombaan iman ini pun seperti itu. Nah, untuk supaya kita terus bersemangat dalam mengikuti perlombaan ini, ingat bahwa perlombaan ini tentu ada tantangan, tentu ada kesulitan. Jadi sebetulnya yang terjadi dalam hidup kita, ketika ada tantangan, ada persoalan, ada kesulitan, ada masalah, itu sebetulnya adalah teman untuk kita melatih iman. Justru melalui persoalan, kesulitan, dan tantangan itulah sebenarnya kita berarti sedang mengikuti perlombaan iman itu. Kalau kita tidak ada persoalan dan tidak ada tantangan, kita tidak sedang mengikuti perlombaan iman. Kita adalah orang Kristen yang santai.
sehingga kita bisa berpikir dengan cara berpikir yang benar. Tantangan dan kesulitan itu bukan untuk mencelakakan kita, bukan rencana Allah untuk membinasakan kita, tapi Dia memberikan pekerjaan rumah, menjadi sparring partner di dalam kita untuk mengikuti perlombaan iman ini. Jadi jangan marah, jangan protes, jangan berkeluh kesah. Jangan engkau berpikir bahwa Tuhan tidak adil dengan memberikan persoalan, kesulitan. No, justru ketika engkau sedang menghadapi itu, berarti engkau sedang diajak berlomba oleh Tuhan. Hayo kamu, aku ingatkan melalui persoalan ini, dan ini menjadi teman berlatih imanmu, karena engkau sedang mengikuti perlombaan iman. Jadi Tuhan memang mengizinkan hal itu terjadi, tapi percayalah, kita tak perlu gentar, kita tak perlu alergi dalam menghadapi persoalan dan tantangan, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Nah, ayatnya yang akan saya bacakan adalah di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disiapkan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, jadi ini perlombaan iman diwajibkan bagi kita, dan kita dalam mengikuti perlombaan ini harus mengikuti aturan main yang ada. Sekarang aturan main itu apa saja? Kita lihat dari ayat yang ke-1. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya perlombaan ini memang wajib. Semua anak Allah harus mengikuti perlombaan ini. No reason. Tidak ada alasan. Syarat yang pertama, tekun. Kita jangan gampang bosan. Kita jangan gampang putus asa. Kita jangan mudah patah semangat. Karena apa? Orang yang mudah patah semangat, orang yang gampang bosan, orang yang gampang putus asa, itu jiwanya rapuh, tidak punya daya juang. Apalagi perjuangan kita bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh Roh Allah. Artinya perjuangan kita dalam mengikuti perlombaan iman itu didukung, disupport, dimampukan, dikuatkan oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Luar biasa, bukan? Jadi itu sebabnya nomor 1 di bab yang pertama ini adalah tekun. Apapun tantangan nanti yang akan kita hadapi dalam mengikuti perlombaan iman, asal kita tetap berpatokan dan menjalankan peraturan main yang diberlakukan, kita akan tetap menjadi tekun. Kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah bosan, kita tidak mudah patah semangat, kita tidak mudah lari daripada persoalan. Nah, jadi perlombaan iman ini syarat yang pertama adalah tekun. Bagaimana ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji dalam diri kita. Ulet, roh yang kuat, jiwa yang tangguh, semangat yang tidak mudah pudar, dan juga gairah yang terus menyala-nyala. Dan ketika kita tekun, kita akan menjadi tahan uji, dan tahan uji itu akan mendatangkan pengharapan dalam diri kita yang tidak pernah pudar. Ini yang paling penting, pengharapan dalam Yesus yang tak pernah pudar, supaya kita tetap mengikuti perlombaan iman dengan semangat, dan kita tahu tujuan Allah pasti memberikan kemenangan kepada kita. Yang pertama tekun,
Yang kedua adalah ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang kedua adalah mata yang tertuju kepada Yesus, karena Yesus adalah sang pemimpin iman kita. Dia adalah komandan iman kita. Mata jangan tertuju kemana-mana, karena kalau mata tertuju kemana-mana, maka iman kita itu akan terprovokasi, terpengaruh oleh apa yang kita perhatikan, oleh apa yang kita lihat. Nah, kalau mata kita tujukan kepada Yesus, pasti kemudian iman kita akan tumbuh dengan baik, iman kita akan tumbuh dengan sehat. Mata jangan melirik ke sana kemari. Seorang pelomba ketika dia matanya melihat kepada situasi lapangan lomba yang mungkin ada beberapa tantangan, misalkan ada batu kerikil, misalkan ada selokan, misalkan tanah tidak terlalu rata, ataupun para penonton yang sedang bersorak-sorai untuk mengagumi kita atau bersorak-sorai untuk mengolok-olok kita. Tentu ada para penonton yang seperti itu, atau desiran angin yang terjadi di sekitar kita. Nah, seorang pelomba, katakan sekarang pelomba lari, kalau dia memperhatikan hal-hal seperti itu, tentu dia akan gagal di tengah jalan sebagai seorang pelomba. Gagalnya karena dia kemudian melanggar peraturan, atau dia tidak tahan ketika melihat situasi lingkungan yang ada. Sama sebagai anak Allah, kita seorang pelomba iman yang baik. Jangan melihat kepada orang lain. Kalau kita melihat kepada orang lain, katakan ini semua orang Kristen adalah semua berada di jalur perlombaan yang sama dengan kita, dan semua menjadi pelomba-pelomba iman itu. Tapi kita sibuk melihat mereka. Kalau melihat mereka kemudian cepat maju, akhirnya apa? Karena kita sibuk melihat mereka, kita menjadi iri. Kita mungkin menjadi, kalau tidak iri, kecil hati. Kita menjadi kehilangan semangat karena wow, dia kok cepat sekali ada di depan. Dia larinya begitu baik. Wow, dia larinya begitu cepat. Atau kita iri, mentang-mentang dasar dia sombong, mau menunjukin kekuatan dia. Memang hanya dia yang bisa dipakai Tuhan. Nah, hal ini karena mata kita tertuju kepada mereka. Kita memang berada dalam perlombaan, tapi perlombaan ini bukan persaingan yang tidak sehat. Perlombaan ini adalah persaingan yang sehat. Karena apa? Masing-masing kita anak-anak Allah harus mempunyai iman yang terus dibangun, dan kita kalau mengikuti perlombaan harus sampai kita mengalami kemenangan. Nah, jadikan orang lain, pelomba yang lain adalah pemacu bagi kita. Walaupun dia mungkin jadi seorang pelomba yang kurang mengikuti peraturan main, atau dia menjadi pelomba yang gampang putus asa, gampang lelah, gampang letih, bisa kita jadikan pelajaran buat kita. Wow, kalau seorang pelomba tidak boleh gampang lelah seperti dia. Seorang pelomba matanya jangan kemana-mana, melihat yang lain, harus ngikutin peraturan terus. Tidak mengikuti perlombaan ini dengan semaunya. Sekarang dia ketinggalan jauh dari kami-kami. Sekarang dia merasa tak sanggup meneruskan perlombaan. Bahkan kemudian dia mulai keluar dari jalur perlombaan, dan mereka melakukan hal yang lain-lain yang tidak ada urusannya dengan perlombaan ini. Kalau begitu, saya tidak akan mencontoh hal seperti itu. Tapi begitu juga kalau kita melihat pelomba yang lain begitu bagus, begitu baik, mengikuti peraturan dengan disiplin, dan semua orang mengagumi pelomba ini, atau mereka melihat bahwa pelomba ini pelomba yang sungguh-sungguh, dan dia pasti jadi jagoannya, jadi juaranya. Nah, ketika kita melihat dia, kita bisa bersyukur, oh,
saya harus lebih giat daripada itu. Oh, saya tahu dia seperti itu karena dia berpegang kepada sang komandan, mengikuti perintah, aturan, dan begitu bersandar kepada sang komandan. Yaitu siapa komandannya? Yesus Kristus. Kalau begitu, dalam mengikuti perlombaan iman ini, menjalani kehidupan ini, saya tetap berpegang, berpaut kepada Tuhan. Saya tetap akan percayai Tuhan. Saya akan terus melekatkan hati saya kepada Dia. Saya akan terus mengikuti peraturan main yang diberlakukan buat saya. Oke, saya mau berlomba lebih baik lagi. Aduh, terima kasih friend, terima kasih teman. Kamu sudah memacu semangat saya. Nah, itu berarti mata masih tertuju kepada Yesus. Tapi kalau kita matanya tertuju kepada yang lain dengan tujuan yang berbeda, tentu kita juga akhirnya akan entah tersandung melihat kesalahan orang lain, entah kemudian hilang semangat ngelihat semangat orang lain hilang, entah kita kemudian jadi putus asa, kecil hati karena ngelihat orang lain begitu bagus dan menjadi pelomba yang bersemangat. Tapi kalau kita kemudian kaitkan dan kita arahkan lagi mata batin kita, mata roh kita kepada Yesus, tentu hasilnya berbeda. Nah, begitu juga kalau mata harus tertuju kepada Yesus, jangan hiraukan ketika ada jalan yang kurang rata, atau ketika ada kerikil, atau ketika ada suara-suara sumbang di sekitar kita. Abaikan itu. Tapi mata tetap mengawasi jalan perlombaan itu. Walaupun ada kerikil, tapi bukan membuat kerikil yang ada di jalur perlombaan. Jalan perlombaan itu akan membuat kita tersandung. Dan kita kemudian marah kepada kerikil itu. Kita kemudian marah kepada si pembuat jalan. Kenapa sih bikin jalan perlombaan ada kerikil begini tidak ketahuan? Aduh, kenapa sih ini angin begitu ribut? Aduh, kenapa ini orang-orang ngomongnya sumbang-sumbang, ngomongnya yang jelek-jelek? Itu bukan sesuatu yang membangun kita. Lebih baik abaikan sambil terus memandang kepada Yesus ketika orang berkata sumbang. Padahal kita tidak sesumbang itu kelakuannya atau kehidupan kita. Tapi mereka berkata-kata yang sumbang tentang kita. Lebih baik kita tetap mengarahkan mata kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita diingatkan kembali oleh Roh Kudus apa kata firman tentang kita. Walaupun orang berkata sumbang, Tuhan berkata Dia mengasihi aku. Walaupun orang berkata negatif tentang saya, tapi Tuhan berkata bahwa dalam melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Ketika orang mengejek saya, tapi Tuhan berkata, jangan khawatir walaupun kehidupanmu seperti ini. Ketika orang merendahkan saya, tapi Tuhan berkata, engkau adalah berharga di mataku. Nah, itu akan memacu semangat dan menyalakan roh kita untuk terus tetap kita melakukan perlombaan sampai mencapai garis finish. Begitu juga desiran angin, begitu juga hal-hal yang lain. Itu justru harus kita kerjakan. Apakah dalam menjalani kekristenan ini kita bisa punya iman yang tetap tangguh, bahkan semakin tangguh semakin kuat, karena ada tantangan. Karena tantangan itu memang ditaruh untuk membuat kita masuk dalam perlombaan iman. Jadikan setiap persoalan, kesulitan dan tantangan adalah pekerjaan yang harus kita selesaikan dalam rangka kita melakukan perlombaan iman. Dan ketika mata kita tertuju kepada Yesus, bukan kepada angin ribut di sekitar kita, ataupun kerikil-kerikil di depan kita, ataupun omongan sumbang kiri kanan dari orang lain, jangan kecil hati kemudian kita merasa, wow, kalau begitu mengikuti perlombaan iman itu jadi menderita. Kalau kita dikatain orang begini gimana, begitu gimana? No. Yesus juga menghadapi itu dengan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Artinya Tuhan tidak akan membuat kita menderita karena mengikuti perlombaan iman. Karena ketika kita mengikuti perlombaan iman dengan menjalankan segenap hati peraturan main yang ada, Tuhan akan memberikan sukacita kok kepada kita. Pada akhirnya kita begitu gamblang akan melihat dan menikmati, oh ternyata rencana Tuhan indah buat saya.
Oh luar biasa, Tuhan memampukan saya melewati saat-saat yang sukar kemarin-kemarin. Wow, aku semakin merasakan akan kasih Tuhan. Aku semakin bersukacita dengan imanku yang semakin terlatih. Aku sekarang menjalani kehidupan sebagai orang Kristen dengan gagah perkasa, dengan iman yang mantap, iman yang berani, tidak pernah bisa dikuasai dan ditunggangi oleh kekhawatiran, ketakutan, apalagi kelemahan. Benar kata firman-Nya bahwa yang lemah sekarang berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya. Karena Dia yang memperkuat saya, Dia yang memperkaya saya. Nah, ini akan terjadi. Jadi don't worry, ikuti perumahan iman dengan baik sambil terus mengikuti peraturan main yang ada, yaitu yang ketiga dikatakan adalah menanggalkan beban. Nah, beban itu apa? Beban itu belum tentu dosa, tapi sesuatu yang mengikat kita sehingga dia menjadi jerat untuk menghalangi kita maju, untuk menghalangi kita mengikuti perlombaan iman dengan baik, untuk menggagalkan rencana Allah, untuk membuat kita kehilangan semangat, untuk membuat kita malas mengikuti perlombaan iman karena kita terikat sampai terjerat oleh sesuatu itu. Jadi menjadi beban itu bisa, itu hobi kita mengikat kita begitu rupa sehingga kita waktu buat Tuhan terlalu sedikit, atau bahkan kita selalu menggampangkan Tuhan dan kita selalu berkata, "Oke, Tuhan, Lord, forgive me. Sorry ya Tuhan, ampuni saya nggak bisa ibadah hari ini. Saya sedang janjian sama teman, mau naik sepeda keliling kota." Karena hobi Anda mungkin olahraga naik sepeda, atau main biliar, atau yang lain. Belum tentu olahraga. Pokoknya sesuatu yang memikat hatimu lebih daripada cintamu dan komitmu dengan Tuhan, itu adalah beban. Nah, mungkin itu pekerjaan, bisnismu, usahamu, mungkin itu keluargamu, mungkin itu seseorang, mungkin dirimu sendiri. Engkau terlalu mengasihi diri sendiri, engkau terlalu menghargai diri sendiri sehingga kalau lelah sedikit padahal hari itu sebetulnya Anda sudah ada jadwal pelayanan atau harusnya ibadah, atau sebaiknya dipakai untuk berdoa, mungkin di rumah juga doanya, persekutuan pribadi dengan Tuhan, tapi engkau menundanya karena engkau berpikir dan berkata dalam jiwamu, "Aduh, saya capek tadi malam tidur kan kemalaman. Jadi sekarang lebih baik aku seharian ini kan tidak ada pekerjaan, kantor lagi tutup. Ini hari Minggu, aduh lebih baik saya sekarang tidur saja deh sampai sepuasnya. Udahlah, ibadah kan kapan-kapan bisa, setiap hari Minggu juga ada." Nah, ini juga adalah beban. Dirimu sendiri jadi beban sehingga selalu memaafkan dirimu sendiri. Padahal ketika kita percaya Yesus, memang kita terima janji keselamatan. Tapi keselamatan itu harus kita kerjakan. Bagaimana mengerjakannya? Di antaranya hal seperti ini. Engkau harus melatih dirimu. Jangan memanjakan dirimu. Jangan terus excuse me lo terus, minta maaf terus kepada Tuhan karena demi engkau memanjakan dirimu. Engkau mengikuti keinginan daging, engkau mengikuti keinginan jiwa. Pada rohmu berkata, "Ayo keman pray, worship, ayo ibadah, ayo bersaksi." Tapi engkau mengikuti keinginan jiwa dan keinginan daging. Nah, itu adalah beban. Tapi juga beban itu adalah perasaan-perasaan dalam jiwa. Marah, jengkel, kesel, kecewa, khawatir, takut, bimbang, ragu-ragu. Itu semuanya menjadi penghalang, saudara-saudaraku. Itu juga beban. Memang orang berpikir, ya bagaimana khawatir itu bisa dikatakan dosa. Saya menghadapi masalah yang cukup berat. Bagaimana ketakutan dibilang dosa? Saya benar-benar takut, Ibu, Pak. Saya betul-betul takut. Bagaimana bimbang itu dibilang dosa? Kan enggak. Karena memang betul saya bingung saat ini menghadapi situasi begini, menghadapi masalah. Aku bingung. Coba gimana solusinya? Wow, berbagai macam alasan. Nah, itu sebabnya khawatir, cemas,
Jengkel pun juga begitu, karena orang jengkel jadi malas melakukan apa-apa. Sakit hati juga begitu, jadi sakit hati sehingga semua sepertinya menjadi tumpahan amarah sakit hatimu. Anda menjadi sakit hati kepada segala hal, termasuk kepada Tuhan, kepada waktu-waktu jam-jam dengan Tuhan. Anda jadi sakit hati, jadi nggak mau saya berdoa, nggak mau saya ibadah. Kalau saya ibadah ada dia, oh no way. Segala macam, itu adalah beban. Itu sebabnya serahkan bebanmu, jangan sampai dia mengikat kau, sampai menjerat Anda, sehingga menghalangi Anda, sampai menggagalkan Anda sebagai pelomba yang baik, yang layak terima juaranya. Nah, itu sebabnya tanggalkan. Kalau khawatir, serahkan kepada Tuhan. Aku serahkan kekhawatiranku kepadamu, kata firman Tuhan. Karena aku tahu engkau sudah mempunyai masa depan buatku. Engkau sudah merencanakan masa depan bagiku. Dan aku tidak berjalan sendiri, tidak menghadapi sendiri. Aku tidak perlu khawatir. Di dalamku adalah roh yang lebih besar dari roh ada di dunia. Dan kau tak pernah memberikan kepadaku roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan atau kuasa, dan ketertiban. Jadi saya tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang, tidak perlu lagi-lagi. Bersamamu Tuhan, aku lewati semuanya. Dan saya berani tetap mengikuti perlombaan iman ini sampai aku meneriakan, akulah juaranya. Di dalam firman Tuhan Ibrani pasal 12 ayat yang ke-1 ini jelas mengatakan bahwa beban dan dosa itu akan merintangi kita. Makanya baik kita tanggalkan. Seseorang yang mengikuti perlombaan lari, tapi dia hatinya suntuk, hatinya lelah, hatinya tertekan, hatinya marah, tentu dia tidak bisa berlari dengan baik. Termasuk dalam hal kostumnya. Tidak mungkin seorang pelomba lari pakai kostum mau pergi ke pesta. Itu merintangi dia. Pasti seorang pelomba lari akan memakai kostum seminimal mungkin, sepraktis mungkin, tapi tetap dalam tanda kutip sopan, supaya tidak menjadi jerat atau tidak menjadi rintangan bagi dia untuk berlari. Nah, begitu juga dosa. Itu bisa merintangi kita. Kalau dosa itu sudah mengikat kita, karena sama dengan beban, akan menjerat kita, bahkan bisa mengurung kita, memenjarakan kita. Anda tahu semuanya. Seorang yang ditahan atau ditawan dalam sebuah penjara, tentu dia tidak merdeka, tidak bebas. Dia terkungkung. Bisa jadi perilakunya jadi berubah. Bukan tambah baik, tapi malah tambah aneh, tambah jahat. Atau bahkan mungkin jadi menjadi seorang pemberontak. Kalau dia tidak menyadari bahwa dia sebenarnya seorang tawanan yang sedang berada dalam sebuah penjara. Nah, begitu juga kita. Seorang pelomba iman, ketika kita masih terjerat oleh dosa, kita seperti dipenjarakan. Nah, seorang dipenjarakan itu tentu merasakan kehidupan dengan ruang lingkup yang begitu sempit. Itu yang kadang-kadang membuat seseorang berpikir sempit sampai akhirnya bermata gelap. Barangkali solusi bagi dia atau jalan keluar yang dia tempuh, dia pilih adalah dia marah, dia meledak-ledak, atau dia berontak, dia protes dengan keadaan, atau dia mengakhiri hidupnya. Atau dia mengambil sikap, oke, saya sekarang tidak mau tahu, saya tidak mau peduli siapapun, karena ternyata kehidupan ini pahit, ternyata kehidupan ini tidak seindah yang aku bayangkan, atau yang lain-lain. Begitu juga ketika seorang pelomba iman terjerat oleh rintangan, dia juga akan berwawasan begitu sempit. Pikirannya sempit, jiwanya juga jadi kerdil, dan mungkin dia sampai tidak mengerti harus melakukan apa, atau dia kemudian tidak pernah punya semangat hidup, semangat juang, daya juang yang semakin baik, atau mungkin bahkan dia tidak mau menjadi pelomba. Dia tidak mau meneruskan perlombaan itu. Dan sesudah itu
dia rasanya tidak berguna. Dia rasanya semua orang kelihatannya memandang dia dengan sebelah mata. Dia merasa hidupnya tak berguna. Dan masih banyak lagi kondisi-kondisi jiwa seseorang yang negatif karena dalam kehidupannya masih ada rintangan. Yaitu minggu lalu saya sampaikan beban rintangan itu, dan minggu sekarang rintangan itu adalah dosa. Apakah itu dosa? Dosa adalah setiap pelanggaran firman Tuhan. Kalau kita memang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman, mari segera kita rendahkan hati, kita bertobat. Nomor 1, bertobat pada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Mengapa saya jadi benci seperti ini? Mengapa saya tidak mau mengampuni si A? Oke, seperti Engkau telah mengampuni saya, aku mau mengampuni si A. Aku mau mengasihi dan memberkati dia seperti Engkau mengampuni, mengasihi, dan memberkati saya. Saya membebaskan diri dari dosa, kebencian, dendam, dan sakit hati ini. Kemudian Anda melepaskan pengampunan kepada orang itu. Aku mengampuni kamu. Aku mengasihi dan memberkati kamu dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh tulus dari hati saya. Nanti ketika engkau punya kesempatan berjumpa, lakukan perdamaian. Nyatakan permintaan maafmu kepada dia dan katakan pengampunanmu kepada dia. Lepas daripada siapa yang bersalah atau siapa yang harus duluan meminta maaf. Tapi orang yang lebih rohani, dia akan berani dan mau melakukan terlebih dahulu. Nah, ini contoh. Seandainya kita mempunyai dosa, tidak mau mengampuni. Tapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran firman Tuhan yang lain. Nah, itu sebabnya ketika kita melakukan dosa, segeralah akhiri dosa itu, bereskan dengan Tuhan. Kalau ada kaitan dengan orang lain, bereskan juga dengan orang lain sesudah dengan Tuhan. Dan kemudian lepaskan dirimu dari jerat itu. Kalau engkau melakukan satu tindakan yang kurang kudus bisa masuk kategori perzinahan, katakan. Minta ampun sama Tuhan. Ini roh perzinahan ini mengikat saya. Main terus di otak saya. Mendorong-dorong jiwa saya terus. Saya minta ampun, sucikan saya dengan darahmu, dan sekarang roh perzinahan keluar dari otak saya, keluar dari pikiran saya, keluar dari jiwa saya. Di dalam saya ada Roh Kudus yang akan memimpin saya dari satu kebenaran kepada kebenaran, yang akan mengingatkan saya hidup dalam kekudusan, yang akan mengingatkan saya bahwa saya sekarang hidup adalah milik Yesus Kristus. Di dalam saya ada firman Tuhan yang akan terus menerangi kehidupan saya dan menjadi pedoman hidup saya, bukan roh perzinahan yang menjadi pedoman bagi hidup saya. Sekarang lepas keluar, dan darah Tuhan Yesus yang berkuasa menguduskan saya, menyucikan saya lagi. Saya sekarang hidup untuk Kristus. Saya mau hidup di dalam kebenaran, tidak lagi dalam kecemaran. Ingat bahwa firman Tuhan Roma pasal 6 mengatakan, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu untuk menjadi senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Nah, ini hal-hal yang menjadi contoh saja bagaimana dosa harus kita bereskan di dalam Tuhan. Anda juga bisa tambahkan, dalam pikiran saya sekarang ada pikiran Kristus. Dan sekarang mulai banyak membaca firman untuk direnungkan, diresapi supaya pikiran Anda betul-betul terbebas daripada jerat roh perzinahan tadi. Begitu juga dengan dosa-dosa yang lain. Jadi di bulan Juni ini, kalau saya simpulkan, yang pertama kalau saya mau susun lebih tertib lagi adalah, yang pertama, tanggalkan beban kita. Beban itu belum tentu dosa, tapi sesuatu yang memikat hati kita lebih daripada Tuhan. Dan yang kedua adalah tinggalkan dosa, karena beban dan dosa akan merintangi kita sebagai pelomba iman dengan baik sampai mencapai garis finish. Yang ketiga adalah tekun.
Karena ketekunan akan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji akan menghasilkan pengharapan. Ini hal yang ketiga. Hal yang keempat adalah mata yang tertuju kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah sang pemimpin kita. Sekali lagi, jangan pernah engkau merasa sengsara dan menderita ketika mengikuti perlombaan iman. Karena aturan-aturan ini, percayalah seperti apa yang dialami oleh Yesus. Ketika dia mengikuti perlombaan iman, ketaatan dengan si iblis di hadapan Allah Bapa, maka sukacita dan peninggian yang Allah Bapa berikan kepada Yesus, begitu juga yang akan Tuhan berikan kepada kita. Peninggian dan sukacita. Ganti semua hal yang sudah kita alami, asal imanmu tumbuh dengan sehat. Satu ayat firman Tuhan yang menjadi pegangan kita dalam mengikuti perlombaan iman luar biasa. Dalam Sefanya pasal 3 ayat yang ke-17, demikian bunyinya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membauri engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Luar biasa. Tuhan Allah kita ada di dalam kita, ada di antara kita. Hal ini sudah dikatakan oleh Allah Bapa di Perjanjian Lama. Bahwa Tuhan Allah kita ada di antara kita, di tengah-tengah kita. Dan sekarang kita yang sudah lahir baru dalam perjanjian baru, bahkan ada dalam diri kita. Dia yang telah menjadi pahlawan yang menang. Sehingga ketika dia sudah menjadi pahlawan yang menang, itu sebabnya firman Tuhan dalam kitab Roma mengatakan, dikatakan kita lebih daripada pemenang. Karena apa? Kita yang diberi hak untuk menikmati kemenangan itu, tetapi kita akan menikmati kemenangan yang sudah diraih oleh Yesus Kristus ketika kita tetap mengikuti perlombaan iman dengan mengikuti peraturan-peraturan yang ada sampai kita mencapai garis finish. Sampai kapan kita harus menjalani perlombaan iman atau mengikuti perlombaan iman? Sampai akhir zaman, sampai kita tidak ada lagi di dunia ini. Tapi Tuhan menyertai kita. Dan dia juga bersorak-sorai melihat kita menjalani kehidupan anak Allah dengan sorak-sorai. Walaupun itu perlombaan iman, jangan dengan berkeluh kesah. Karena dalam sorak-sorai ada kekuatan daripada Roh Kudus untuk kita terus tetap mengikuti perlombaan iman dengan semangat yang tidak pernah pudar. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Oh yeah! Woo, come on everybody! Yeah. Set. Come on. I heard there is a voice of victory. I saw there is a fire that burned on the enemy.
heard there is a voice. Come on. I heard there is a voice, voice of victory. I saw there is a fire that burns all the enemies. I saw there is a barrier that has been broken down. I saw there is a light that's shining down on us. My God is bigger than anything. He's the strongest. He has made us more than conquerors. Yeah, yeah, yeah. My faith never be shaken. Just like root that deeply planted, I will never terrify because you are my God. My faith never be shaken. Just like root that deeply planted, I will never be scared because you are my God. My God is bigger than anything. He's the strongest. He has made us more than conquerors. Yeah, yeah. My God is bigger than anything. He's the strongest. He has made us more than conquerors. Whoa, yeah! My faith never be shaken. Just like root that deeply planted, I will never terrify because you are my God. My faith never be shaken. Just like root that deeply planted, I will never be scared because you are my God. Whoa, 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 whoa. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.